Saya mau nanya aja maunya apa? Ketika sakit menderita, itu tumor, itu cancer, apapun, dia menderita kesakitan, ditangisi, wajar kalau ditangisi. Dibebaskan dari rasa sakit dengan kematian, masih ditangisi. Maunya apa? Sadar? Sadar apa tidak? Jadi maunya apa? Semua yang disebut milik hilang sesaat. Semua yang disebut milik, tanah ini milik saya, konyol banget. Gak ada tanah milikmu. Yang ada kamu milik tanah. Itu yang benar. Kita sedang membebaskan tanah di Jelekong itu. Saya nggak mau ribut soal tanah. Mau dijual berapa? Bayar. Kita butuh. Walaupun kita sudah bayar itu tanah, bukan milik kita. Nggak bisa dipindahkan kok. Nggak bisa dibawa kok. Betul nggak? Sudah dibayar tetap aja di Jelekong. Jangan mentang-mentang karena uang kita seakan-akan itu berpindah tangan menjadi milik kita. Enggak ada. Semua yang di dunia ini hanya hak guna pakai. Walaupun ada sertifikat hak milik, itu bohong, itu kertas. Kita beli sawah 1 hektar, berapa lama sih itu milikmu? Sebatas kamu bernapas, berhenti napas, pindah tangan pada yang lain. Mana yang namanya milikmu? Apakah kata hak milik berubah ketika mati? Tidak. Itu cuma main-main basa-basi duniawi, ya memang begitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan kertas. Semuanya kertas kok. Yang lucu lagi, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kita. Itulah kadang-kadang kebohongan yang diulang-ulang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Dan kita mengatakan semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Di sini. Tetapi kenyataannya seakan-akan semua milik kita. Pelitnya luar biasa. Hitungannya luar biasa. Makanya di episode yang kemarin saya sengaja membuat judul melepaskan kemelekatan pada harta dan diri. Supaya semuanya mengerti. Jadi semua yang menjadi milik itu hilang pada saat napas berhenti. 1 detik setelah kematian semuanya berpindah. Dan kita tidak akan bisa masuk lagi ke tubuh ini. Tidak ada izin lagi untuk menggunakan jasmani ini. Saat kita keluar, kita sadar keluar, kita melihat tubuh kita sendiri. Ada keinginan untuk masuk lagi, tetapi tidak bisa lagi. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Artinya, ya sudah, begitu nafasnya terhembus nggak bisa masuk lagi. Dan saat itu kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Tangan tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kaki nggak bisa dikontrol oleh kita lagi. Tubuh ini tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kita kehilangan kontrol sama sekali saat itu. Pertanyaan sekarang, tubuh kita sekarang masih bisa dikontrol oleh kita, digunakan apa? Mulutmu masih bisa dikontrol oleh kamu sekarang, digunakan untuk apa? Matamu masih bisa dikontrol olehmu saat ini, masih diberi kekuasaan untuk mengontrol semuanya. Dipakai apa? Telingamu masih dikontrol, kita masih diberi kuasa untuk mengontrol semuanya. Pertanyaannya, kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengontrol tubuh kita, dipakai apa? Apa
Apa ketika kalian pergi dari rumah ke sini tidak dalam kontrol? Kaki ini tidak bisa sampai di sini kalau tidak ada kontrol. Dan pada saatnya nanti semua kontrol itu akan diambil oleh Allah. Saat itu kalian kaget. Karena apa? Sesuatu terasa adanya kalau sudah hilang. HP ketika ada di tangan kita tidak terasa adanya, hilang beberapa jam atau jatuh di mana? Mulai tidak bisa menggunakan HP. Di situ kita mulai kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan itu kalau sesuatunya tidak ada. Kontrol yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bisa mengontrol semuanya. Mau meditasi? Yes. Mau sholat? Yes. Mau tidur? Yes. Mau makan? Yes. Ini kontrol yang diberikan Allah ke tangan kita, sehingga kita bisa memilah-milah makanan. Ini duri nggak boleh, ini daging boleh, ini lemak nggak boleh. Kontrol ini luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak sadar kalau kontrol ini luar biasa. Karena apa? Saking tidak sadarnya dengan kehidupan ini, diberi kontrol oleh Allah yang luar biasa ini, terasa seakan-akan tidak ada. Apalagi orang yang selalu berfokus kepada hari esok, berfokus kepada masa lalu, dan lupa dengan hari ini, kehilangan the power of now saat ini. Apa yang terjadi? Kehilangan kesadaran. Satu detik setelah kita mati, tubuh kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dimakan bakteri. Hanya seonggok daging yang akan menjadi santapan empuk bagi para bakteri itu. Betul? Satu detik setelah kematian, kita pun kehilangan hak yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan, hilang semuanya. Coba hadirin, sekarang kita sedang punya segalanya. Kontrol kita miliki, kebebasan untuk menentukan dan memilih kita miliki. Kita masih boleh keluar masuk di tubuh jasmani kita ini. Semua yang disebut milik kita masih boleh dinikmati. Nama kita masih sama seperti yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu besar dan luar biasa pemberian semesta kepada kita. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Harusnya manusia menyadari bahwa sebetulnya hidup ini luar biasa. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan luar biasanya sebentar lagi. Jadi saya tegaskan tadi, hanya manusia yang bisa meninggal. Kenapa? Karena manusia itu meninggalkan kesedihan, meninggalkan kenang-kenangan, meninggalkan warisan, meninggalkan nama dalam buku sejarah, meninggalkan Facebook, meninggalkan IG, meninggalkan YouTube. Kiai Haji Zainuddin MZ, suaranya masih lantang di YouTube. Dan beliau sudah pergi. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Gaya khas ceramahnya masih dikenang oleh kita sekarang. Bahkan mungkin saja banyak yang masih tertarik dan tidak tahu kalau beliau sudah tidak ada di sini lagi. Beliau sudah menorehkan sebuah sejarah besar di dalam hidupnya. Nasihatnya terus mengalir. Itu pertanyaan saya. Apakah kita mau pergi dengan Devil Airline? Apakah kita mau pergi dengan Heaven Airline? Terserah kita. Semua pilihan ada pada diri kita. Karena sekarang kontrol ada pada diri kita. Kuasa untuk memilih ada pada diri kita. Kebebasan untuk menjadi apa ada pada diri kita. Yuk, mau tidur terus? Semua makhluk hidup di dunia ini hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuan itu sama, yaitu kematian. Betul? Semua makhluk hidup di semesta ini cuma punya satu tujuan. Dan tujuan itu sama. Apa itu? Kematian. Dan tujuan manusia dilahirkan itu cuma satu. Apa? Mati. Tujuan